Sebagaimana kita ketahui ceritanya yang fenomenal di dalam Al-Quran, ya. Kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala abadikan itu di dalam Al-Quran? Dan cerita tentang Zulaikha yang pada awal-awalnya ingin memiliki hasrat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena satu, karena Zulaikha itu mencintai bukan sembarang orang. Yang dicintai Nabi. Yang dicintai adalah seorang Nabi. Walaupun pada permulaannya salah. Walaupun pada permulaannya salah. Namun akhirnya di akhir-akhir umurnya cintanya tadi menjadi benar, menjadi lurus, dan tidak lagi di akhir umurnya itu tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi lebih tergoda kepada keelokannya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan keindahan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kita semua tahulah ceritanya. Ketika terjadi fitnah antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha, ya, ujar orang kampung, ujar orang kampung. Ini kan bini pejabat lah, Zulaikha ini bini pejabat, bini seorang menteri. Jadi ketika kabar itu tersiar kemana-mana, ya kan, sampai kepada ibu-ibu nang lain, bebuan ibu-ibu sosialita. Bebuhan bini pembakal, bebuhan bini bupati, bini gubernur, ya kan? Umpat dua nih, menggosip tadi, jadi Ustadz tadi lah, menggosip, ya kan? Apa aja, bini menteri kada level lalu hendak lawan pembantu. Ya. Ini pembantu kan, Nabi Yusuf itu statusnya sebagai pembantu, dijual oleh beberapa orang ke Zulaikha, ke suaminya Zulaikha, menteri tadi, ya kan? Ditukari dan jadi pembantu di rumah itu. Jadi ujar pembuhan bini-bini lain, kada level lalu kada ada lagi kah lelaki yang lain, jadi sampai hendak lawan pembantu. Nah, ujar Zulaikha, adang sabar, ya kan. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha mendengar cerita-cerita mereka, gosip, isu yang tersebar di luar, ya kan, arsalat ilaihinna, kirim undangan, diundang arisan ibu-ibu pejabat. Jadi datangan bini bupati datang, bini kepala dinas datang juga, bini pembakal, ya, semuanya datang untuk kumpulan. Ya. Wa a'tadat lahunna muttaka, wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Kemudian diunjuki masing-masing sebuting lading. Ya. Di situ ladingnya entah apa yang ditatak, wallahu a'lam, ya kan, entah itu buah apel atau apalah. Pokoknya di dalam Al-Quran cuman wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Ketika sedang asik ngobrol, masing-masing ini ada berkisah nukar tas hanya, ada berkisah skincare, ya kan, berkisah skincare, macam-macam nih bubuan bini-bini pejabat nah dudukan. Begitu sudah dudukan asik ngobrol, ujar Zulaikha, wa qalat ikhruj alaihin, keluar wahai Yusuf, kamu keluar, lewat aja, lewat. Falamma ra'ainahu, ketika mereka perempuan-perempuan tadi melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam, akbarnahu, mereka semua takjub, ya, takajud melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka pun akhirnya memotong tangan mereka tanpa mereka sadari. Wa qulna hasyalillah, dan mereka semua mengatakan hasyalillah, ma hadza illa basyara, kada mungkin ini adalah seorang manusia, ma hadza illa malakun karim, ini adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaka bebinian tuh bidadari turun dari surga, cuma ini lelakian. Karena di surga tuh kada ada bidadara. Iya. Kenapa jadi kada ada bidadara dalam surga? Tahu pian kenapa? Alasannya? Hah? Ada yang tahu? Bila kau menjawab boleh bulik. Tahu kenapa jadi kada ada bidadara dalam surga? Ini dengarkan ibu-ibu, ya. Karena fitrahnya seorang perempuan itu dihandaki bukan mahandaki.
Jelas? Fitrahnya seorang perempuan itu dihendaki, bukan menghendaki. Jadi aneh, lucu kalau ada bidadara dalam surga yang mengejar perempuan. Kan keluar dari fitrahnya itu. Fitrahnya perempuannya memang seperti itu. Mereka itu dikehendaki, bukan mereka yang menghendaki. Lihat Sayyidah Khadijah, walaupun dia punya rasa cinta yang mendalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi beliau tidak mau langsung mengutarakan cintanya, kirim orang dulu. Sayyidah Nafisah dikirim oleh Sayyidah Khadijah, takuniakan Pang Muhammad, kuni sudah kada sanggup lagi menahan sudah rasa cinta yang mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kayak kita wah ini Pang wani menyasahi lelakian kan ya Pak, ya kan, wani mahadangi di muka rumah, ayo wani mawa'a berduhulu bebiniannya. La ilaha illallah. Kalaupun seandainya sekelas Sayyidah Khadijah melamar untuk Rasul, itu pun hal yang biasa, karena Sayyidah Khadijah perempuan yang luar, tapi mereka menjaga kehormatan diri mereka sebagai seorang perempuan. Oke, kembali kepada cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Mahada illa malakun karim. Ya kan? Ketika sudah masuk, ya kan? Nabi Yusuf sudah masuk, ya kan? Dan mereka masih lagi memotong tangan mereka karena takjub dengan melihat ketampanan Nabi Yusuf. Apa ujar Zulaikha? Qalat fadalikunna alladhi lumtunnani fi. Nah, ini Pang nang semalam ujar buhan ikam kada level aku hendak lawan pembantu. Nah, di ikam sekali aja melihat Yusuf tuh leti tangan, pagat tangan. Aku nih hari-hari melihat Yusuf, bemasak melihat Yusuf, batatapas melihat Yusuf, berjamur tapasan melihat Yusuf, hendak tulak ke pasar melihat Yusuf, hari-hari melihat Yusuf. Di mapa kada menggebu-gebu rasa cinta di dalam hati ini. Ikam sekali aja melihat Nabi Yusuf sudah terletak tangan. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki tentang ketampanan Nabi Yusuf dan tentang kejadian yang dialami oleh teman-teman Zulaikha? Wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna tagti'al qalbi 'alal yadi. Seandainya teman-teman Zulaikha itu melihat ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya bukan tangan lagi yang mereka potong, tapi jantung mereka yang bakal mereka cabik-cabik. Kenapa? Karena lebih tampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diliputi rahmat kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga orang yang memandang ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terkena fitnah. Pian pernah dengar sahabat tahantup tiang listrik? Kada pernah kalah? Atau sahabat tercabur ke selokan gara-gara melihat Nabi Muhammad? Tidak ada. Kenapa? Karena mahsyu, diliputi oleh kewibawaan sehingga tidak semua orang bisa memandang kepada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini sedikit tentang ketampanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemana-mana lah anunya lah. Tadi kisah ini, tadi kisah itu. Ala kulli hal. Nah, jadi kita persiapkan di bulan Sya'ban dengan memperbanyak salawat. Dan salawat ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat nanti tempat duduknya dengan aku adalah orang yang banyak salatnya. Tapi ada hadis lain, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Nah, bagaimana menggabungkan dengan dua hadis ini? Dikatakan oleh para ulama, setiap orang yang banyak baca salawatnya pasti bagus akhlaknya. Setiap orang yang banyak baca salawatnya, ini bukan pakai bilangan ya, 10.000, 20.000, 25.000, 30.000, banyak. Tahu banyak? Tahu banyak? Berapa banyak tuh? Banyak tadi Pak. Banyak itu kededah angkanya banyak tadi. Makanya Nabi SAW pun mengatakan, apa aqrabukum minni majlisan aktsaruhum alayya salatan. Ada yang 10.000, ada yang 15.000.
Ada yang 20.000, ada yang 25.000. Ya. Jadi setiap kita menganggap oh ini banyak, ternyata ada yang lebih banyak. Jadi yang lebih banyak itu yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad pasti dia adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kita ini alhamdulillah kita punya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha baik. Kita punya Nabi Muhammad, punya Nabi yang sungguh luar biasa kasih sayangnya kepada umatnya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali Habsyi dalam doanya yang kita tadi dibaca oleh Habib Zain tadi, wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Kita punya sangka baik, wa dhununan jamilatan, yang menjadi wasilah kita, yang mengantarkan kita untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita punya sangka baik bahwa orang yang hadir pada malam hari ini tidak ada satu orang pun yang bakal menjadi orang yang celaka. Tidak akan bakal menjadi orang yang celaka. Bagaimana bisa celaka? Syuf, lihat dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa bisa dikatakan orang yang salawat itu bakal jadi celaka? Kalau anda katakan orang yang salawat itu celaka, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan tentang dirinya bahwa dia bersalawat kepada Nabi Muhammad? Innallaha, dia yang paling dulu, Allah yang paling dulu. Apa Allah Subhanahu wa taala? Yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kita pada malam hari apa yang kita kerjakan? Merotet, ngalur ngidul. Ya kita baca salawat, kita datang tadi Masya Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini yang kita baca, salawat kepada Nabi Muhammad. Maka siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak akan bakal celah, tidak akan bakal celaka. Mudah-mudahan kita ditulis jadi orang yang beruntung. Amin. Dan ini salawat ajib ya.